Halo, Halo, selamat datang di Ruang Project yang dibuat semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada awal Maret 2020, COVID-19 masuk ke Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang narasumber kita. Ada pepatah yang katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus perkenalan dulu. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Juan dan di Dan samping saya Mila. Ya, selanjut. Oke, langsung saja kita undang Kak Muhammad Taufik, sebagai relawan COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ke penonton kita. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik. Saya salah satu, sebenarnya saya ingin koreksi sedikit. Mantan relawan. Oh iya, mantan. Oh iya, ada mantan juga ya. Iya. Oke. Sebelumnya Taufik sendiri jadi relawan sendiri tahun berapa? Jadi relawan COVID sendiri Tahun bulan berapa? Tahun berapa kan itu sudah ada pesan. kemarin sih akhir tahun 2020, tepatnya pada bulan 10. Sendiri sejak kapan daftar jadi relawan? Apakah pada saat lagi lagi apa ya naiknya angka COVID-19 di Indonesia atau bagaimana? Kalau saya sendiri gabung mungkin pada saat maraknya isu Bulan berapa itu? bulan 10-an. Dan itu hari kan juga kebetulan di Sulsel ada beberapa daerah yang memang zona merah. Oh, Oke, untuk kata sendiri, kenapa sih tertarik menjadi seorang relawan? Sebenarnya sih Kak, awalnya saya mau coba-coba, dan kebetulan juga kan saya salah satu masyarakat yang awalnya tidak percaya kan adanya COVID. Jadi ya di situ juga selain coba-coba saya ingin cari tahu sendiri kira-kira apa benar emang COVID itu bahaya atau sekedar konspirasi. Oh, iya. Jadi kan ini sudah pertanyaannya apakah memang COVID itu benar ada atau bagaimana? Kalau benar adanya memang COVID itu benar ada Kak. Cuma mungkin kalau menurut pandangan saya pribadi tidak semembahayakan yang diberitakan. Yang diberitakan sama media ya? Ya, mungkin ya ada beberapa oknum yang mencoba menakut-nakuti masyarakat dengan dampak bahayanya COVID ini Kak. Yang seperti apa itu misalnya? Yang dampak yang dilebih-lebihkan oleh media? Yang dilebih-lebihkan oleh media mungkin soal penularan yang awalnya lewat udara dan segala macam. Terus juga yang biasa media beritakan tentang orang-orang yang sakit di rumah sakit terus dirawat dan tiba-tiba dijadikan positif dan segala macam. Kan beberapa dulu sempat beredar berita-berita seperti itu. Oh, iya. Jadi masyarakat mungkin ada sebagian takut, ada sebagian tidak percaya karena adanya berita-berita tersebut. Mungkin dari Sebenarnya penularan COVID itu sendiri bagaimana sih cara penularannya? Kalau penularan COVID sendiri Kak, sebenarnya menurut info yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat, penularannya itu sebenarnya kayak kalau memang ada cairan atau apa yang bersentuhan, entah itu kalau kayak bicara begini Kak tuh, mencerat atau segala macam. Terus ya kayak begitu, karena tidak ada penyakit yang kayak menular lewat udara begitu Kak. Karena kalau ada mungkin biar pakai masker biar pakai apa sudah pasti itu tertular. Oh iya, kan biar pakai masker kan ada juga udara yang masuk. Mungkin ini pada saat jadi relawan saat itu, tapi sendiri di bidang apa kan biasanya kan ada yang di hotel kan di Makassar ada hotel khusus pasien COVID-19. Kalau Taufik sendiri di bagian apanya? Kemarin kebetulan saya ditempatkan di kalau di relawan itu namanya pengusung. Jadi pengusung itu yang urus pemakaman jenazah, yang jemput jenazah dari rumah sakit ke kuburan. Dan kemarin juga kita yang jadi relawan itu diberikan satu fasilitas, yaitu kamar hotel. Jadi kita tidak
ya selain mencegah penularan COVID, kita juga mencegah penularan ke diri kita sendiri dan keluarga. Jadi dikasih fasilitas. Kan Kak Taufik ini jadi relawan di bagian jenazah ya. Selama menjadi relawan, ada nggak sih hal-hal aneh yang pernah terjadi? Kalau hal-hal aneh sih lumayan Kak. Apalagi kan kita tidak kenal waktu, mau itu malam. Kalau memang ada jenazah yang perlu dikuburkan, kita datang Kak. Dan ini menurut pengalaman saya pribadi Kak, mungkin ada sebagian jenazah yang entah tidak tahu Kak atau semasa hidupnya baik atau tidak. Tapi ada beberapa yang kalau menurut kita ini kalau ringan, dia tidak ada hambatan, tidak merasa panas, jadi kayak oh mungkin ini semasa hidupnya baik. Ada juga beberapa Kak yang ya menurut informasi kecil aja orangnya Kak, cuma kayak 6 orang, 8 orang, berat sekali diangkat. Ada beberapa juga yang kadang tanpa disengaja tiba-tiba jatuh kakinya. Kayak gitu sih Kak kalau dibilang pengalaman. Untuk proses pemakamannya sendiri itu seperti apa? Apa betul seorang jenazah itu tidak dikafankan atau bagaimana? Oh kalau soal itu Kak, setahu saya itu semua sesuai standar dikafankan, tapi yang menjadi pembeda ini selain dikafankan juga kita bungkus plastik, terus ada kantong jenazah. Jadi itu Kak biar betul-betul ini jenazah tersterilkan dan kita juga sebagai relawan itu tidak tertular. Berarti itu kayak kantong plastiknya itu saat dimakamkan tidak dibuka? Tidak sih Kak. Berarti itu pada saat jenazahnya itu kalau meninggal kan ada yang mengatakan itu masih menular atau tidak? Apakah itu benar masih menularkan atau bagaimana? Enggak Kak, karena saya juga sempat ditanya oleh dokter di situ. Katanya kalau jenazah itu sudah meninggal itu sudah mati semua virus-virusnya Kak. Itu juga kenapa ada kayak prosedur pakai kantong jenazah peti. Dari itu betul-betul mencegah penularan. Untuk menghindari ya, ya. untuk menghindari sih Kak penyakit. Kita juga sebenarnya tidak tahu sih Kak proses pembungkusan dan segala macam, karena kita sebagai relawan cuma datang ke rumah sakit dan jenazah juga itu sudah terbungkus, sudah dimasukkan ke dalam peti, jadi kita tinggal bawa. Jadi langsung dimakamkan. Langsung dimakamkan. Untuk di pemakaman sendiri apakah memang kan ada yang mengatakan itu katanya jenazahnya petinya langsung dikasih jamu atau bagaimana? Oh tidak, kalau soal itu sih Kak salah besar sih kita memang pada saat proses pemakaman itu kita menggunakan eskavator dan kita betul-betul menurunkan peti itu dengan sangat hati-hati. Ya karena berhubung juga kan ini peti dan otomatis juga lubang yang lahapnya itu diperbesar sedikit Kak. Jadi kita juga pada saat menurunkan jenazah itu betul-betul secara perlahan, meskipun pakai eskavator kita juga tetap pegang di sampingnya. Jadi kayak tidak ada kayak langsung sistem dibuang begitu. Kita memang pakai prosedur tetap hati-hati memakamkan orang seperti ya layaknya dimakamkan Kak. Berarti stigma di masyarakat itu salah ya Iya, terkait salah. pemakamannya. Karena sesuai yang saya lihat sendiri Kak, itu salah besar karena memang kebetulan saya juga yang memakamkan apa segala macam Kak, jadi bisa melihat secara langsung tanpa adanya berita hoax begitu Kak. Oh iya. Kan selama menjadi relawan khususnya di bagian jenazah ya, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini? Itu yang mengerikan Atau Pernah sih Kak, entah itu soal perasaan saya sendiri atau bagaimana, karena pada saat itu baru-baru Kak pulang antar jenazah, kan saya dikasih fasilitas kamar hotel. Iya. Dan kebetulan saya itu harus sendiri Kak di kamar. Terus tiba-tiba saya juga secara rutin Kak, sering Kak bereskan barang-barang itu, kunci motor apa segala macam ku taruh di tas. Tapi entah kenapa Kak tuh yang pertama kayak ada ku dengar orang cerita, kayak ada ku Di dengar kamar? di kamar. Televisi juga sudah kumatikan, tiba-tiba menyala sendiri. Karena kan kalau dilihat ini Kak kayak hotel loh yang masa begitu tuh Kak. Oh iya. jadi bagaimana perasaannya pada saat itu? Sebenarnya takut sekali Kak, cuma aku paksa tidur. Dan itu hari juga kata teman saya Kak tuh, hari itu ada teman saya yang baru juga pulang dari antar jenazah, terus mau masuk ke kamarku. Iya. Di situ
situ katanya temanku, kenapa pas paginya ini kak tuh tanya kak, kenapa itu kamarmu ramai sekali? Ada ditemani kak? Iya kak, betulan begitu nak bilang temanku. Jadi saya juga bilang kak, saya saja ini ketakutan kak. Kira kenapa ini kayak ada orang cerita-cerita itu yang paksa tidur. Dan ternyata juga temanku sempat dengar pada saat di kamarku itu. Dalam satu kamar itu berapa orang untuk relawan sendiri? 2 orang kak. 2 orang. Oh. Setelah itu yang pas temannya yang lihat banyak orang, terus apa yang terjadi? Langsung kembali ke kamarnya sih kak. Enggak. Kayak banyak yang dengar orang cerita di kamar. Kayak orang ngumpul-ngumpul begitu. Dia dengar gitu. Ada juga beberapa temanku cerita. Kayak ada sosok-sosok yang melihat di lorong-lorong hotel. Kayak gitu sih kak. Bukan seperti yang Kak Taufik tadi jelaskan bahwa saya menjadi relawan itu diberikan fasilitas hotel. Selain fasilitas hotel, maaf, apa ada fasilitas tambahan lagi mungkin bisa? Kalau fasilitas yang diberikan itu kak, yang pertama tadi kamar hotel, terus juga makan sudah pasti 3 kali sehari. Ya. Terus kita juga per 14 hari itu diswab kak. Terus ada juga insentif yang kita dapat dari menjadi relawan. Ini terkait berapa lama jenjang waktunya percaya akan adanya COVID kan sebelumnya kan pas sebelum masuk kan masuknya Antara percaya tidak percaya. Pasti masuknya berapa lama sih percayanya ternyata ini COVID ada dan apa itu kegiatan maksudnya kejadian apa membuat Taufik sendiri percaya akan adanya COVID-19? Sebenarnya sih ya, memang awalnya kayak tidak percaya ya kak tuh. Tapi setelah masuk kak beberapa minggu, 2-3 mingguan kak tuh, di situ juga kebetulan di hotel yang saya tempati di Roosevelt Hotel yang di Pantai Losari. Dan di situ juga orang-orang yang tanpa gejala di karantina kak tuh. Terus ada beberapa memang yang kuliah begitu nih kak, mau ketemu saja keluarganya susah. Jadi di situ kayak kuliah sih kak, mungkin memang COVID ini benar adanya karena ada beberapa kayak orang tua segala macam yang di karantina itu, bahkan untuk ketemu keluarga sendiri dibatasi kak, sekedar bisa ketemu di lobi. Kalaupun ada keluarganya yang ingin mengantarkan makanan segala macam cuma sekedar ketemu di lobi. Dan yang saya salutkan kak, orang-orang yang OTG itu semangat juangnya yang sesungguh. Karena setiap pagi dia senam, berjemur panas matahari. Jadi sejak awal itu kak, mulai percaya akan adanya COVID. Apalagi pada saat pertengahan saya menjadi relawan, di situ gencar-gencarnya kak mayat tiap hari ada, tiap hari datang. Baru-baru selesai urus satu mayat, ada lagi panggilan mayat lain. Dan itu di beberapa rumah sakit yang ada di Makassar sekarang. Hampir semua ada. Iya, hampir semua. Jadi berpikir mungkin memang COVID ini benar adanya kak, karena kalau awal-awal aku lihat mungkin pemberitaan begini begitu, tapi setelah saya saksikan sendiri ya begitu nih kak. Nah, yang terakhir nih buat Kak Taufik, mungkin bisa sedikit memberi sepatah 2 kata kepada Ruang Project tentang masyarakat yang belum percaya tentang adanya COVID. Mungkin buat teman-teman ataupun masyarakat yang ada di luar, saya di sini tidak ingin mendoktrin atau membuat kalian semua percaya akan adanya COVID. Cuma kalian bisa saksikan sendiri perjuangan para relawan, para dokter yang mungkin secara tidak langsung kalian tidak lihat. Mungkin kalau memang mau saksikan betapa luar biasanya ini COVID, bisa kita datang langsung ke kuburan atau pemakaman para korban COVID di Macanda. Mungkin sekarang itu sudah full sekali. Bahkan kita juga para relawan itu tidak tahu mau kita kemana. Dan yang bikin saya kak agak nyesek sedikit, ada beberapa orang yang oknum Lakator setiap mengantar jenazah segala macam biasa teriaki pembodohan begini. Bahkan sebelum saya masuk kak, polisi-polisi atau tentara-tentara yang sempat cerita sama saya itu bilang bahwa susah kita yakinkan masyarakat karena terlalu banyak media yang berkuat. Kita yang mengantarkan jenazah begini kayak
mungkin juga berhadapan dengan maut karena dulu pada saat COVID baru muncul di Indonesia, apalagi di Sulsel kan, orang mengantarkan jenazah itu kayak memang mungkin mengantarkan diri ke maut, karena ada beberapa orang yang lempar batu ya. ya lempar batu, kayak mungkin memang mencelakai, tidak percaya sama sekali COVID. Jadi itu juga yang sangat kusayangkan. Walaupun memang tidak percaya di COVID, tidak usah makin seanarkis itu dengan kami, karena kita juga di sini berjuang, bukan dibilang mau yakinkan kalian bahwa COVID itu hanya tidak. Kita juga di sini sebagai masyarakat biasa yang memang mau memanusiakan manusia, apalagi korban-korban COVID. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau makamkan kita? Kita juga kasihan terhadap keluarga korban kalau memang kita sendiri mau makamkan, karena kita tidak tahu kalau memang terpapar di COVID nanti atau apa. Kita juga yang susah nantinya. Mungkin itu saja dari terima kasih sebelumnya Iya, sudah. terima kasih atas waktunya datang di ruang project. Semoga masyarakat yang belum percaya bisa menyaksikan sendiri ya, bukan mendoakan yang buruk, tapi semoga ada hidayahnya untuk melihat Pikiran seberapa. masyarakat itu lebih terbuka. Iya, terbuka lah. Jadi untuk pemirsa ruang podcast, maksudnya ruang project. Jadi seperti yang tadi telah disampaikan kepada dari Kak Taufik bahwa COVID-19 itu betul-betul ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Mungkin apa ya, dari perbincangan ini tadi mungkin kita lihat statistik dari angka COVID itu alhamdulillah menurun, dan untuk sekolah akan kembali, ada wacana akan kembali dibuka, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai lengah untuk menerapkan prokes dimanapun kita berada. Seperti sebenarnya kita sudah punya masker loh. Tapi agar kita untuk saling mengenal, nanti siapa tahu di luar nggak ada ketemu mendengar, jadi kita buka masker. Jadi bagaimana Kak Juan? Ya baik, untuk masyarakat tetap menggunakan masker, intinya mematuhi protokol 5M. Apa itu 5M Kak Juan? Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, memakai sabun. Oh, mencuci, tadi kan memakai sabun kan sama dengan mencuci tangan. Iya, mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari dan kerumunan. menghindari kerumunan. Betul. Baik, bagaimana nih kita tutup? Oke, mungkin itu Dadah saja aja. dari kami. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saksikan Ruang Project di next episode. Bye bye.